Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini, sejak pandemi COVID-19 melanda, UT mengganti sistem ujiannya. Yang sejak awal dilakukan dengan cara ujian tatap muka, UT menggantinya dengan cara online secara online yang kita sebut selama ini dengan nama take home exam. Nah, sekarang setelah keadaan sudah membaik, UT kembali menerapkan sistem ujian tatap muka. Nah, untuk kalian mahasiswa UT yang mendaftar pada saat pandemi COVID atau dalam jangka waktu 2 tahun terakhir ini, tentunya kalian belum pernah menjalani yang namanya ujian tatap muka. Jadi tentu saja kalian masih bertanya-tanya seperti apa ujian tatap muka itu, bagaimana dilaksanakan, bagaimana aturannya, dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengikutinya dengan baik. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan seluk-beluk ujian tatap muka sesuai dengan pengalaman saya uh, selama saya kuliah S1 Hukum beberapa waktu yang lalu. Nah, saya sudah pernah ikut ujian tatap muka sejak semester 1 sampai dengan saya lulus semester 8. Makanya dalam video ini saya akan membagikan pengalaman saya. Saya akan menjelaskan seluk-beluk ujian tatap muka untuk kalian supaya kalian bisa lebih paham. Tapi sebelum saya mulai penjelasannya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Bunyikan loncengnya supaya kalian juga tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas bantuannya, semangatnya. Sehingga sampai hari ini saya di tengah-tengah kesibukan saya masih bisa membuat video-video yang sekiranya bisa berguna untuk kalian. Kalian juga bisa bergabung di grup mahasiswa UT yang saya buat di Telegram. Semoga dengan bergabung di grup ini kita bisa lebih aktif berdiskusi dan sharing tentang seluk-beluk belajar di UT. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi, silahkan diklik dan silahkan bergabung. Bagi kalian yang belum pernah mengikuti ujian tatap muka, tentunya saat ini kalian sedang bertanya-tanya apa itu ujian tatap muka, bagaimana ujian tatap muka dilaksanakan, dan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang ujian tatap muka. Nah, sesuai dengan jadwal yang diumumkan oleh UT, ujian tatap muka akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 dan hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Nah, untuk jadwal pastinya selama 2 hari itu, mulai dari jam pertama sampai jam terakhir mata kuliah apa saja, akan kita lihat di kartu tanda peserta ujian nanti. Nah, KTPU atau kartu tanda peserta ujian ini baru akan bisa kita cetak mulai tanggal 11 November. Apa itu ujian tatap muka? Nah, yang disebut dengan ujian tatap muka adalah ujian akhir semester yang dilaksanakan oleh UT secara offline dengan cara mahasiswa peserta ujian mendatangi tempat ujian, mengerjakan ujian secara manual. Nah, berbeda dengan take home exam yang sudah dilaksanakan di semester-semester sebelumnya, ujian ini tidak dilaksanakan secara online. Jadi kita tidak mengunduh naskah soal lalu mengunggah kembali hasil pekerjaan kita. Kita hanya perlu datang ke tempat ujian, lembar soal dan lembar jawaban akan dibagikan, kita akan mengerjakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian dikumpulkan kembali. Nah, ujian ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu tanggal 17 Desember 2022 dan hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Ujian akan dilaksanakan selama 2 hari itu, jadi mengenai jadwal pastinya untuk setiap mata kuliah dari jam pertama sampai jam terakhir akan bisa kita lihat di kartu tanda peserta ujian yang baru akan bisa kita cetak sejak atau mulai tanggal 11 November nanti. Dari pengalaman saya yang sudah-sudah, biasanya UT menggunakan fasilitas gedung sekolah yang ada di Pokjar masing-masing. Nah, ada sekolah-sekolah tertentu yang dipinjam oleh UT untuk digunakan mahasiswa UT menjalani ujian. Nah, setiap ruangan kelas itu akan ditempati oleh
15-20 orang mahasiswa peserta ujian. Nah, untuk melihat tempat ujian atau meja bangku kalian itu sesuai dengan nomor ujian kalian, silahkan kalian datang ke tempat ujian 1 hari sebelumnya untuk melihat di mana lokasi kalian. Jadi, jangan tunggu hari H baru kalian datang ke tempat ujian, karena kalian butuh waktu untuk mencari dari kelas ke kelas berapa nomor ujian kalian, di mana kalian akan duduk, di ruang nomor berapa, di bangku nomor berapa. Nah, itu seharusnya idealnya sudah kalian ketahui 1 hari sebelum ujian. Jadi saat ujian nanti kalian sudah tahu kalian akan ada di ruangnya mana dan di bangku nomor berapa. Kemudian mengenai soal. Bentuk soal yang akan kita kerjakan dalam ujian tatap muka adalah berupa soal pilihan ganda. Soal-soalnya itu akan mirip seperti soal-soal latihan yang bisa kalian temukan di buku materi pokok. Saat ujian nanti, pengawas ujian akan membagikan naskah soal dan lembar jawaban untuk dikerjakan masing-masing mahasiswa dalam waktu 90 menit. Nah, naskah soal yang dibagikan ini dengan lembar jawabannya itu dibagikan sesuai dengan nama masing-masing mahasiswa peserta ujian yang sudah tercetak di lembar soal dan lembar jawabannya itu. Nah, apa artinya ini? Artinya, lembar soal yang diperoleh oleh setiap mahasiswa peserta ujian akan berbeda-beda satu sama lain. Artinya, tidak ada kesempatan untuk nyontek atau bekerja sama, karena soal yang diperoleh setiap mahasiswa itu berbeda-beda meskipun mata kuliah yang diambilnya itu sama. Selama mengikuti ujian tatap muka, kalian dilarang membuka buku, baik buku materi pokok maupun buku materi apapun. Kalian juga dilarang nyontek, dilarang kerjasama, dan yang terakhir kalian dilarang menggunakan jasa joki. Nah, saat ujian nanti, ketika kalian sudah masuk ke ruang kelas, ke ruang ujian, dan duduk di meja kalian masing-masing, oleh pengawas ujian akan diminta untuk mengeluarkan kartu identitas kalian masing-masing, diletakkan di meja, dan akan diperiksa satu-satu untuk memastikan kalian mengikuti ujian itu secara langsung, tidak menggunakan jasa joki. Kalau kalian ketahuan melanggar salah satunya, misalkan kalian ketahuan nyontek, ketahuan buka buku materi pokok, atau ketahuan menggunakan jasa joki, kalian akan langsung dikeluarkan dari ruang ujian, dan untuk mata kuliah tersebut, kalian akan langsung memperoleh nilai akhir E alias 0. Apa saja yang harus kalian bawa saat mengikuti ujian tatap muka? Yang pertama, kartu tanda peserta ujian, wajib kalian bawa. Lalu yang kedua, kartu tanda mahasiswa. Yang ketiga, kartu identitas, bisa berupa SIM atau KTP. Lalu yang keempat, bolpen untuk kalian gunakan mengisi daftar hadir dan menyalin pernyataan mahasiswa pada lembar jawaban. Jadi di lembar jawaban itu ada pernyataan yang sudah diketikkan di situ, tapi harus kalian salin lagi dengan tulisan tangan kalian sendiri di tempat yang disediakan. Lalu yang berikut yang harus kalian bawa adalah pensil 2B untuk mengerjakan soal. Lalu yang ketiga, penghapus yang baik. Dari pengalaman saya, kalian harus menyiapkan penghapus yang bersih dan lembut jika kalian mau mengganti jawaban kalian pada saat ujian nanti. Pastikan kalian membawa penghapus yang baik supaya tidak merusak lembar jawabannya. Jangan pakai karet. Datanglah ke tempat ujian tepat waktu atau bila perlu setengah jam atau 15 menit sebelum waktu ujian dimulai. Maksudnya supaya kalian lebih siap, lebih santai, dan tidak terburu-buru. Pakailah pakaian yang sopan, yang pantas, jangan bercelana pendek, dan jangan menggunakan sandal. Meskipun dilarang buka buku, baik buku materi pokok maupun buku materi lainnya, kalian tetap bisa kok membawa buku materi pokok ke tempat ujian. Nah, maksudnya supaya apa? Dari pengalaman saya suka membawa buku materi pokok untuk mata kuliah yang diujiankan hari itu. Dengan maksud supaya setelah saya mengerjakan ujian yang pertama, saat jam istirahat nanti, saya masih punya cukup waktu untuk buka-buka lagi, sekedar lihat latihan soal, atau
melihat lagi hal-hal penting yang harus saya ingat atau saya pelajari. Tentu saja saat ujian nanti kalian dilarang untuk buka buku lagi. Nah, biasanya oleh pengawas ujian itu, semua peserta ujian akan diminta untuk meletakkan tasnya di tempat yang terpisah dari tempat duduk atau dari bangku ujian, sehingga yang ada di meja itu benar-benar hanya kartu identitas, kartu tanda peserta ujian, alat tulis, dan naskah soal dengan lembar jawabannya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Jangan pakai joki, jangan kerjasama, jangan nyontek, dan jangan buka buku materi pokok atau buku lainnya selama ujian. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kalian ketahuan melanggar, kalian akan langsung dapat nilai E. Tidak peduli sepanjang semester kalian sudah capek-capek mengerjakan diskusi, tugas di Tuton, tugas di TMK, dan dapat nilai maksimal, kalian akan tetap langsung dapat nilai E kalau sampai ketahuan melanggar saat ikut ujian mata kuliah atau saat ikut ujian tatap muka ini. Nah, teman-teman, itulah hal-hal penting tentang ujian tatap muka yang wajib kalian ketahui supaya kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik, supaya kalian bisa mengikuti ujian dengan baik, dan akhirnya kalian dan tentu juga saya bisa mendapat nilai akhir yang maksimal. Selamat belajar, saya doakan kalian dan tentu juga saya bisa mendapat nilai akhir yang bagus. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Untuk kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe di bawah, bunyikan loncengnya, supaya kalian bisa dapat notifikasi untuk video terbaru saya. Kalau kalian merasa video-video saya bagus dan berguna untuk teman-teman lain, silahkan like dan share. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada usulan materi apa yang mau saya bahas berikutnya, silahkan ketikkan di kolom komentar. Kalian juga boleh bergabung di grup Telegram mahasiswa UT yang saya bikin, supaya kita bisa lebih aktif diskusi dan bisa lebih mudah untuk sharing pengalaman kuliah belajar di UT. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam sukses, selamat belajar, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.